Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini saya akan membuat video pembahasan soal PAT kelas 6 tema 6 sesuai dengan requestan kemarin di DM dan tetangga saya untuk pembuatan soal PAT kelas 6. Jadi saya cari soal ya, dan terkumpullah soal ini. Mari kita bahas bersama-sama untuk belajar. Jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu demi perkembangan channel pembelajaran BMI. Langsung saja nomor 1, karena nanti videonya agak sedikit panjang karena ini pembahasan seperti kita mengerjakan soal PAS ya. Nomor 1, di bawah ini salah satu hak dan kewajiban warga negara yang baik dalam kehidupan sehari-hari kecuali. Nah, kalau kecuali ini berarti jawaban yang paling salah ya. Bergotong royong membangun jembatan penyeberangan, ini kegiatan yang baik. Ronda malam juga kegiatan baik. Yang D ini membayar pajak dengan tepat waktu, itu juga harus dan wajib ya. Yang A ini penebangan pohon secara liar di pinggir desa, itu salah, kegiatan yang buruk, berarti jawabannya tepat yang A. Oke, langsung saja nomor 2 agar videonya tidak terlalu panjang. Di desa tempat tinggal Udin sedang diadakan pemilihan ketua RW. Udin bertugas menjaga adik di rumah. Karena ayah dan ibu Udin ikut memilih di balai warga. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Di bawah ini hak yang diperoleh ayah dan ibu Udin yang benar adalah yang A, hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala RW. Hak ini termasuk dalam bidang politik. Oke, kita baca semuanya dulu. B, hak mendapatkan pendidikan. Yang C, hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sosial. Yang D, hak mendapat perlindungan hukum. Tentu saja kalau pemilihan ketua RW, hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan RW, hak ini termasuk dalam bidang politik. Jawabannya yang betul yang A. Oke, nomor 3, berikut kewajiban sebagai siswa di lingkungan rumah yang benar kecuali. Kewajiban belajar itu benar. Kewajiban untuk membantu orang tua mencari uang, kayaknya ini kurang tepat yang B. Kita baca yang C, kewajiban menjalankan perintah agama, yaitu wajib. D, kewajiban membantu orang tua membereskan pekerjaan rumah, itu juga wajib. Berarti jawaban yang agak sedikit melenceng itu kewajiban untuk membantu orang tua mencari uang ya, karena siswa kewajibannya yaitu belajar, menjalankan perintah agama dan membantu orang tua membereskan rumah. Oke, langsung saja di nomor 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 membisikan hak tentang apa? Jawabannya kalau yang tahu, mendapatkan perlindungan hukum. B, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. C, mendapatkan pendidikan. Yang D, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 itu membisikan hak tentang mendapatkan pendidikan ya. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 5 bahasa Indonesia. Ini ada bacaan perang Paderi
merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan pemerintah Hindia Belanda. Bersatunya kaum paderi ulama dan kaum adat melawan pemerintah Hindia Belanda menyebabkan Belanda kewalahan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuangan paderi. Pemerintah Hindia Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van de Cepalen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir paderi di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian ditangkap dan diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Perang Paderi terjadi di mana? Sumatera Barat. Ya, dibacanya sudah ada. Nah, benteng Van de Kock berada di mana? Benteng Van de di Bukit Tinggi jawabannya. Kalau kalian membaca bacaan dengan teliti kemudian dijawab, pasti akan betul. Beda lagi dengan kalian mengerjakan asal-asalan sehingga pekerjaanmu agar cepat selesai. Itu yang salah. Dikerjakan, belajar dulu, terus dibaca, kemudian dikerjakan dengan teliti. Nomor 7, Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun berapa ini? Nah, 1864. Jawabannya yang betul yang C. Nah, yang bukan tempat pengasihan Tuanku Imam Bonjol adalah yang bukan Priangan tadi ada, Ambon tadi ada, Manado tadi juga ada, yang tidak ada di Bukit Tinggi. Ya, jawabannya yang betul yang D. Nomor 9, IPA sekarang. Di bawah ini ciri anak laki-laki yang sudah mengalami puber adalah: tumbuhnya payudara yang membesar, B, tumbuh kumis, janggut, pinggul besar, suara melengking. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B. Ya. Nomor 10, di bawah ini ciri anak perempuan yang sudah mengalami pubertas kecuali, dibaca. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B, bau bertambah melebar. Nomor 11, Edo sekarang sudah berusia 11 tahun. Edo sudah memasuki masa apa? Remaja awal. Ya, kalau anak-anak ini batasnya sampai 9 tahun. Berarti kalau 11 ini masa remaja awal. Nomor 2, usia pubertas pada anak perempuan, yaitu antara 8 tahun sampai 13 tahun. Ya, ini masih masa-masa mau pindah ke SMP kalau nggak salah, 8 sampai 13 tahun itu ya. Oke, kita masuk di IPS. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani. Di bawah ini arti dari proklamatio yang benar adalah:
A. Mengumumkan resmi kepada seluruh rakyat, mengumumkan resmi kepada seluruh negara. Undang-undang dasar kepada satuan rakyat, undang-undang dasar kepada seluruh negara. Yang betul adalah mengumumkan resmi kepada seluruh rakyat, ya. Nomor 14. Di bawah ini yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soekarno dan Hatta. Nomor 15. Di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan yang benar adalah A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. D. Proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang bercerai-berai dan tidak bersatu. Jawaban yang paling tepat, karena ini kecuali, berarti jawabannya yang D, karena yang A, B, dan C ini semuanya benar, ya. Nomor 16. Di bawah ini upaya untuk mengisi kemerdekaan yang benar kecuali mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Itu betul, ya. Mengisi serta dalam mengemukakan gagasan, ide, pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah, itu juga betul, ya. C. Saling menghormati antar sesama, itu juga betul. Nah, yang D ini bermalas-malasan dalam beribadah, ini yang paling salah. Jadinya jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, SPDB di bawahnya alat musik margondang adalah ini A. Bermain angklung, yang D. bermain gamelan. Ini yang C gambar apa ya dia? Yang margondang itu yang ini, yang B, ya. Di bawah ini pengertian dari tari kreasi yang benar adalah tari yang digerakkan merupakan perkembangan gerakan tari modern. Menurut saya ini salah, ya. Yang B, tari yang digerakkan seperti tari reog. Tari di Indonesia banyak keberagamannya, ya. Yang C, tari dan digerakkan merupakan perkembangan dari tari tradisional. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari tradisional. Pada umumnya tarian ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita ini tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Nama tarian sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah tari apa? Kelana Topeng. Jawabannya yang tepat adalah yang A, yang sesuai dengan cerita nomor 19 ini. Oke, kita lanjut. Ini kalau nggak salah ini tulisannya selamatkan anak-anak kita dari bahaya penggunaan narkoba. Isi reklame pada gambar di atas. Ajakan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jawabannya betul yang B. Oke. Kita lanjut di isian, ya. Kita lanjut. Sudah bisa mengerjakan?
Sebutkan 3 kewajiban harus ditaati sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tulis di sini. Kewajiban menaati peraturan. Kewajiban untuk menghargai seseorang atau orang lain. Nomor 3, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Nah, nomor 2, sebutkan 4 contoh melaksanaan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian sudah tahu ya. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan tugas kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai kewarganegaraan yang arif dan bijaksana, cerdas cermat dalam bertindak dalam mengambil keputusan, ya. Oke. Terus nomor 3, kita harus membaca dulu biar kita paham, ya. Perlawanan Sisi Mangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung cukup lama, yaitu selama 24 tahun. Pertempuran diawali dari Baal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877 untuk menghadapi Perang Batak. Sebutan perang dari Sumatera Utara, pemerintah Hindia Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur dalam pertempuran tersebut, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Sebutkan nama Sisingamangaraja yang ikut gugur dalam pertempuran. Nah, kalau kalian baca pasti jawabannya ini. Nah, ini nomor 3 jawabannya. Nomor 4, berapa lama perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara berlangsung? Jawabannya yaitu 24 tahun. Nomor 5, sebutkan 4 ciri-ciri anak laki-laki mengalami masa pubertas. Tumbuhnya rambut halus, suara menjadi membesar, tumbuh jagung, tumbuh kumis, dan tumbuh rambut di janggut, ya. Nomor 6 itu tumbuh rambut halus, ya, di ketiak. Terus suara jadi melengking, pinggul besar, ya. Nomor 7, jelaskan makna proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta.
makna proklamasi yang dikumandangkan Soekarno dan Hatta bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Tulis saja bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka. Dalam hubungan internasional, nah seperti ini, bahwa penjelasan makna proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta menjelaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara, memiliki kedudukan yang sama dan derajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang merdeka dalam hubungan internasional. Itu jawabannya paling tepat. Nomor 8, sebutkan 3 upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam sikap membina persatuan dan kesatuan, yaitu berteman dengan siapa saja, terus mau mempelajari kesenian dari daerah lain, karena ini sikapnya di dalam Indonesia ya. Terus menolong siapa saja tanpa membedakan suku, dan masih banyak contoh yang lain, karena ini 3 saja. Nah, sebutkan ciri-ciri interval. Kalau saya jawab interval prim, second, terce, quart. Nah, ada 4 interval prim, second, terce, dan quart. Nah, nomor 10 terakhir, ini dari tari dari Bali. Gambar 2 ini tari kandangan Jawa Barat. Yang ketiga, tari topeng kelana Yogyakarta. Nomor 4 yang paling kanan sendiri, tari remo dari Jawa Timur. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada beberapa yang tidak saya isi namun sudah saya jawab ya. Yang IPA ini memang tidak saya jawab, tapi sudah saya jelaskan karena saya nanti
Yang saya khawatirkan membuat video panjang terus terkena teguran dari YouTube karena membahas tentang masa pubertas ya. Nanti ada keterangannya di email bahwasanya ada unsur ucapan yang tidak sopan. Saya sempat pembelajaran apa yang kemarin terus ada email dari YouTube seperti itu, sehingga video yang saya buat langsung dihapus oleh pihak YouTube. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap subscribe, tinggalkan komentar agar perkembangan channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.